Hujan Pemanasan global ini tidak lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah memicu perubahan iklim ekstrim, meningkatkan frekuensi bencana alam di berbagai wilayah di hampir seluruh dunia. Nah, teman-teman mungkin sudah menonton video tersebut. Jadi, berdasarkan video tersebut, kita tahu bahwa perubahan iklim itu sangat berdampak bagi negara Indonesia. Namun, tidak hanya negara Indonesia aja, beberapa negara itu juga mengalami masalah terkait perubahan iklim. Maka dari itu, perlunya adanya sebuah kerjasama internasional. Nah, dari video tersebut, kita akan membahas terkait bagaimana kerjasama internasional serta bagaimana organisasi itu dapat menyelesaikan permasalahan terkait perubahan iklim. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Maesa, absen 22 dari kelas 10A. Di sini saya akan membacakan materi saya. Kerjasama global. Mengapa perlu kerjasama global? Kerjasama global sangat diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim karena dampaknya dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan masalah ini sendirian. Sehingga diperlukan kerjasama dalam mengurangi polusi, menjaga hutan, serta mengembangkan energi ramah lingkungan. Dengan adanya kerjasama global, negara-negara dapat saling membantu berbagai teknologi dan menciptakan solusi bersama demi menjaga bumi agar tetap aman dan nyaman bagi generasi sekarang maupun masa depan. Dan materi saya yang selanjutnya yaitu ada definisi perubahan iklim. Apa yang dimaksud perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu, curah hujan, dan pola cuaca di bumi yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan. Perubahan iklim berbeda dengan cuaca karena cuaca hanya terjadi dalam waktu singkat, sedangkan iklim berlangsung dalam waktu yang lama. Saat ini perubahan iklim menjadi masalah global karena dapat menyebabkan banjir, kekeringan, kenaikan suhu bumi, dan berbagai bencana alam yang berdampak pada kehidupan manusia serta lingkungan. Baik, perkenalkan saya Kadek Bagus Bisana, nomor absen 11 dari kelas 10A dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai bentuk dari kerjasama global dalam mengatasi perubahan iklim. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kerjasama global dalam mengatasi perubahan iklim ini diadaptasi atau berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga adaptasi dampak iklim dengan perjanjian internasional. Untuk bentuk-bentuknya sendiri seperti yang ada di belakang saya. Jadi untuk bentuk yang pertama yakni ada perjanjian Paris atau Paris Agreement, yang dimana itu menyepakati seluruh negara dalam memiliki batas pengurangan gas rumah kaca. Jadi yang juga disebut dengan National Determined Contribution. Dan yang kedua ada UNFCCC. Ini itu kerangka kerja PBB yang mengikat negara-negara dalam pengurangan konsentrasi gas rumah kaca. Kemudian yang ketiga ada pendanaan iklim, di mana negara-negara maju itu berkomitmen untuk memberikan dana fasilitas berupa dana kepada negara-negara berkembang dalam memitigasi dan juga mengurangi gas rumah kaca. Kemudian selanjutnya ada pun pasar karbon, yang dimana tempat terjadinya jual beli karbon dengan kualitas tinggi untuk mengurangi gas rumah kaca. Selanjutnya ada transaksi atau transfer teknologi ramah lingkungan. Jadi di mana itu berbagi berupa sumber daya untuk membangun atau mewujudkan sebuah pembangkit seperti pembangkit listrik ya, tenaga surya, tenaga air, dengan berbagi sumber daya dan juga daya penyimpanan tenaga. Kemudian yang selanjutnya ada konservasi hutan, di mana seluruh negara melakukan deforestasi. Dan kemudian terakhir ada forum internasional seperti G20 untuk mengadakan atau membuat sebuah kesepakatan antar negara, khususnya dalam mitigasi atau pengurangan dari dampak perubahan iklim. Terima kasih. Halo teman-teman, baik dilanjutkan dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana peran dari organisasi internasional.
Baik, jadi berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan bahwa terdapat sebuah organisasi yang memiliki peran yang sangat penting bagi perubahan iklim tersebut. Nah, jadi organisasi itu berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan terdapat 4 organisasi yang sangat penting. Di antaranya yang pertama ada UNFCCC, yang kedua ada IPCC, yang ketiga ada GIF, dan yang terakhir ada GCF. Nah, di sini untuk membahas lebih lanjut, teman-teman bisa menonton video selanjutnya ini. Jadi, organisasi yang pertama yang kita akan bahas yakni ada UNFCCC. Jadi, organisasi ini merupakan sebuah perjanjian internasional yang dibentuk sejak tahun 1992. Di sini artinya terdapat banyak negara di dunia yang telah sepakat untuk bekerja sama dalam menjaga bumi dari masalah perubahan iklim. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa perubahan iklim ini ternyata bukan hanya masalah bagi Indonesia, namun ini sudah menjadi masalah secara global yang telah diatasi atau telah banyak ditemukan di berbagai negara, salah satunya Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Tujuannya yakni untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yaitu dalam upaya mengurangi gas yang berbahaya seperti karbon dioksida agar tidak semakin menumpuk di udara. Nah, di sini yang berdasarkan yang telah kita pelajari bahwa karbon dioksida itu kan merupakan sebuah gas yang bersifat berbahaya. Nah, maka dari itu, gas itu kenapa bersifat berbahaya apabila jumlahnya itu meningkat di atmosfer? Itu karena bisa menyebabkan tepatnya lapisan di atmosfer itu menyebabkan akan semakin menebal, sehingga energi dari panas matahari itu akan terperangkap, sehingga panas dari matahari itu akan terperangkap di atmosfer. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yakni ada tujuannya yakni untuk mencegah gangguan berbahaya terhadap sistem iklim bumi, misalkan seperti pemanasan global, kemudian ada cuaca ekstrim, banjir, dan kekeringan akibat aktivitas manusia. Jadi agar teman-teman tahu bahwa terkait perubahan iklim itu lebih banyak ke masalah atau terhadap aktivitas manusia, seperti dari asap kendaraan yang lebih mengandung karbon dioksida. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yakni ada UNFCCC juga memiliki peran penting dalam sebagai penghubung bagi perjanjian global, misalkan seperti berfokus dalam membatasi kenaikan suhu bumi agar tidak semakin parah. Jadi seperti itu. Nah, selain itu juga terdapat serta memfasilitasi negosiasi antar negara, yaitu membantu negara-negara berdiskusi mencari solusi bersama. Jadi itu merupakan bentuk dari kerjasama antar negara. Jadi hal itu juga kita temukan melalui pertemuan tahunan ataupun COP. Jadi COP itu apa? COP itu merupakan di mana seluruh negara itu akan berkumpul upaya untuk mencari solusi bersama melalui pertemuan tahunan atau menyepakati target penurunan emisi, misalkan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi yang bersifat ramah lingkungan. Serta di sini terdapat memberikan dukungan pendanaan iklim di seluruh dunia, di mana ini seperti negara-negara maju seperti Singapura dan Cina itu untuk membantu negara yang berkembang, misalkan seperti Indonesia, dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Jadi seperti itu terkait penjelasan UNFCCC. Di sini akan dilanjutkan terkait IPCC. Di organisasi ini merupakan sebuah lembaga ilmiah di bawah
naungan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana yang didirikan tepatnya pada tahun 1998 dengan memberikan sebuah gambaran objektif mengenai perubahan iklim kepada dunia. Nah, jadi teman-teman bisa ingat bahwa IPCC itu bersifat objektif, di mana artinya menyajikan sebuah informasi berdasarkan data dan penelitian ilmiah. Jadi di sini tidak adanya sebuah opini atau subjektif dari pandangan seseorang. Jadi berbeda dengan organisasi lain yang melakukan sebuah negosiasi politik. Jadi IPCC itu lebih berfokus dalam mengumpulkan dan meninjau ribuan hasil penelitian para ahli di seluruh dunia. Jadi sehingga hasilnya itu akan lebih akurat dan dapat dipercaya. Jadi dengan guna menyusun sebuah laporan komprehensif terkait risiko, dampak, dan strategi mitigasi krisis iklim. Nah, teman-teman, kalau secara sederhana itu bisa dipahami dengan cara menjelaskan bagaimana bahaya perubahan iklim sekaligus cara untuk mengatasinya. Dengan laporan-laporan tersebut akan menjadi rujukan ilmiah utama bagi pemerintah di berbagai negara dalam mengambil kebijakan strategi untuk melindungi lingkungan. Nah, jadi dapat disimpulkan sehingga hal ini atau keputusan yang diambil itu akan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tepat sasaran. Baik, Selanjutnya ada organisasi yang ketiga, yakni ada GIF. Jadi teman-teman tahu bahwa GIF ini merupakan sebuah mekanisme pendanaan internasional yang didirikan pada tahun 1991 untuk membantu negara-negara yang berkembang dalam membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan global. Dan artinya di sini GIF ini merupakan sebuah organisasi yang menyediakan bantuan dana agar negara itu bisa bisa menjalankan program lingkungan. Jadi seperti itu fungsi dari GIF ini. Nah, di mana organisasi ini juga berfungsi sebagai dana perwakilan yang mendukung implementasi berbagai konvensi internasional termasuk UNFCCC untuk perubahan iklim. Nah, jadi dapat disimpulkan sehingga kesepakatan internasional itu tidak hanya jadi rencana tetapi bisa benar-benar dilaksanakan, karena kan lebih banyak rencana namun tidak dilaksanakan. Jadi seperti itu. Jadi ini berperan sangat penting juga, teman-teman. Nah, jadi selain itu serta mencakup isu lain seperti keanekaragaman hayati, kemudian degradasi lahan dan perlindungan lapisan ozon. Nah, jadi di sini tidak hanya lebih fokus pada iklim, tetapi bagaimana juga agar lingkungan itu bisa tercakupi secara lebih luas. Jadi seperti itu. Jadi dengan menjembatani kesenjangan finansial antara komitmen kebijakan dan aksi di lapangan, yaitu di sini lebih ke dalam membantu mengurangi atau untuk membantu bagi negara yang kekurangan dana agar program itu bisa terjalan. Jadi GIF ini juga memainkan peran kunci juga, teman-teman, dalam mendanai inisiatif yang berkelanjutan bagi kelestarian bumi. Jadi di sini lebih ke dalam GIF ini lebih menjelaskan sehingga bagaimana upaya-upaya tersebut itu bisa menjaga lingkungan bisa terus berlangsung dalam jangka panjang. Jadi di sini tidak hanya ada rencana aja, tapi juga harus terdapat sebuah aksi yang nyata. Jadi seperti itu. Organisasi yang terakhir yakni terdapat GCF atau Green Climate Fund. Jadi ini merupakan sebuah lembaga pendanaan terbesar di bawah kerangka UNFCCC yang didirikan tepatnya pada tahun 2010. Jadi ini sudah melalui kesepakatan Cancuan. Jadi Cancuan ini yang dimaksud ini
dalam artiannya GCF ini merupakan sebuah sumber dana utama dunia yang khusus untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi berbeda dengan GEF. Kalau GEF itu yang cakupannya itu sangatlah luas. Kalau GCF fokus secara eksklusif pada perubahan iklim. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Nah selain itu berbeda dengan jadi semua itu programnya itu harus juga berkaitan dengan penanganan krisis. Nah, jadi terdapat penanganan krisis di GCF ini untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, jadi dapat dari dengan membantu negara berkembang, salah satunya adalah negara Indonesia yang menuruni sebuah emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak. Jadi ini contohnya misalkan saya ambil terkait mengurangi polusi dan menghadapi banjir atau kekeringan. Nah, teman-teman juga bisa tahu bahwa GCF ini juga mengelola dana dari negara-negara maju serta dengan tujuan untuk ini bisa diinvestasikan ke dalam proyek-proyek energi bersih, infrastruktur tahap bencana dan adaptasi ekosistem. Jadi misalkan seperti pembangunan energi terbarukan dan perlindungan lingkungan. Jadi seperti itu. Nah, selain itu juga guna mendukung target-target yang ditetapkan dalam Persetujuan Paris. Di sini tujuannya ada, yang pertama ada agar di sini kenaikan suhu bumi itu bisa ditekan dan masa depan bumi itu bisa tetap terjaga. Jadi itu terkait GCF. Teman-teman semuanya, hari ini aku Indah nomor absen 20 akan menjelaskan hambatan dalam kerjasama global. Nah, perlu kalian ketahui juga, apa sih itu kerjasama global? Kerjasama global adalah hubungan kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan bersama di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga keamanan. Walaupun kerjasama global memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai hambatan yang membuat tujuan kerja sama sulit tercapai secara maksimal. Hambatan dalam kerjasama global yang pertama adalah perbedaan kepentingan ekonomi. Setiap negara memiliki kondisi ekonomi, sumber daya, dan tujuan pembangunan yang berbeda. Negara maju biasanya ingin memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan ekonomi global, sedangkan negara berkembang lebih fokus melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dampak yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah persaingan perdagangan internasional. Yang kedua, konflik kebijakan ekspor dan impor. Yang ketiga, sulitnya mencapai kesepakatan bersama. Dan yang keempat adalah ketidakseimbangan keuntungan dalam kerjasama. Ada pula contoh-contohnya. Yang pertama, negara maju mendorong perdagangan bebas, tetapi negara berkembang takut produk lokal kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang kedua adalah perselisihan tarif impor antara beberapa negara besar dapat mempengaruhi ekonomi. Yang kedua adalah ketimpangan teknologi dan dana. Kemampuan teknologi dan keuangan setiap negara berbeda-beda. Negara maju memiliki teknologi modern, pendidikan tinggi, serta dana besar untuk penelitian dan pembangunan. Sebaliknya, banyak negara berkembang masih mengalami keterbatasan akses teknologi dan kekurangan modal. Ada pula dampak dari hal ini. Yang pertama adalah kesenjangan pembangunan antar negara yang semakin besar. Yang kedua, negara berkembang bergantung pada bantuan negara maju. Dan yang ketiga adalah transfer teknologi berjalan dengan lambat. Ada pula contohnya. Yang pertama, dalam bidang digital, negara maju lebih cepat mengembangkan kecerdasan buatan dan internet yang lebih canggih. Yang kedua, negara miskin kesulitan menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan modern. Upaya mengatasi hal tersebut, yang pertama, memberikan bantuan dana dan pelatihan teknologi. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah mengadakan program kerjasama riset internasional. Yang ketiga adalah kurangnya komitmen beberapa negara. Kerjasama global membutuhkan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kesepakatan internasional. Namun, ada negara yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik karena lebih mengutamakan kepentingan nasional. Ada pula dampak dari hal ini. Yang pertama, masalah global semakin sulit diselesaikan. Yang kedua, kerjasama internasional menjadi tidak stabil. Dan yang ketiga, timbul konflik dan ketidakkepercayaan.
Ada pula contohnya. Yang pertama, ada negara yang tidak mematuhi kesepakatan pengurangan polusi lingkungan, dan yang kedua, beberapa negara terlambat memberikan bantuan kemanusiaan yang telah dijanjikan. Baik, itu saja hambatan yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran generasi muda dalam mengatasi perubahan iklim, yaitu mengampanyekan lewat media sosial, menyebarkan informasi dan ajakan menjaga lingkungan agar makin banyak orang sadar dan ikut berperan. Yang kedua yaitu mengurangi plastik dan pemakaiannya, ya dimana mengubah kebiasaan sehari-hari, misalnya mengurangi barang plastik serta menghemat plastik dan air. Itu mendukung produk ramah lingkungan, yang dimana memiliki barang yang tidak merusak alam, dapat dipakai ulang atau diuraikan sehingga mendorong produsen berbuat hal serupa. Dan yang terakhir yaitu ikut serta dalam gerakan lingkungan, yang dimana terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan di tingkat manajemen untuk bekerja sama menyelesaikan masalah perubahan iklim. Oke, di sini saya akan menjelaskan solusi dan harapan ke depannya. Yang pertama ada memperkuat komitmen internasional. Pentingnya bagi negara-negara di dunia untuk meningkatkan keseriusan mereka dalam menjalankan perjanjian iklim yang telah disepakati. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran masyarakat global. Edukasi publik sangat diperlukan agar masyarakat dunia memahami dampak perubahan iklim dan bersedia mengubah gaya hidup menjadi lebih berkelanjutan. Yang ketiga ada inovasi teknologi ramah lingkungan. Pengembang dan adopsi teknologi baru yang rendah emisi menjadi kunci untuk mengurangi jejak karbon secara global. Yang keempat ada kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara sektor publik, swasta, dan warga sipil untuk mencapai target lingkungan. Perkenalkan, saya Yandiana Daukendra P, absen 37 dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan materi tentang contoh-contoh upaya negara-negara dalam mengatasi masalah global. Berbagai negara di dunia melakukan banyak hal atau upaya untuk menjaga lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Upaya tersebut dilakukan agar bumi tetap lestari dan kehidupan manusia di masa depan lebih terjamin. Adapun contoh yang pertama yaitu penggunaan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbarui, seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Banyak negara mulai mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi dan emisi karbon tinggi. Adapun contoh upaya yang dilakukan, yang pertama, pembangunan listrik tenaga surya. Yang kedua, penggunaan turbin angin untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, ada pemanfaatan energi air dan panas bumi. Adapun contoh-contoh negara yaitu seperti Jerman yang sudah mengembangkan energi dan tenaga surya. Yang kedua ada Norwegia menggunakan kendaraan listrik dan energi air. Yang ketiga ada Indonesia mengembangkan energi panas bumi karena memiliki banyak gunung berapi. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, mengurangi polusi udara. Yang kedua, menghemat sumber daya alam, dan yang terakhir ada mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan batu bara. Adapun contoh yang kedua yaitu pengurangan emisi karbon. Emisi karbon berasal dari asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil. Emisi karbon yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Adapun contoh upaya untuk mengurangi atau mencegah polusi udara yang diciptakan oleh pabrik, asap kendaraan, dan pembakaran fosil berlebihan yang menyebabkan emisi karbon yang banyak, yaitu yang pertama ada mengurangi penggunaan kendaraan yang mengkonsumsi atau menggunakan energi minyak. Yang kedua adalah menciptakan kendaraan ramah lingkungan.
yang ketiga ada membatasi penggunaan batu bara, dan yang terakhir adalah memfasilitasi atau mulai membuat kendaraan berlistrik atau berenergi listrik. Adapun contoh-contoh dari negaranya, yaitu banyak negara sudah menerapi atau mulai menerapi target atau ya bisa dibilang net zero emission, yaitu emisi nol bersih. Kota-kota besar mulai menyediakan jalur sepeda listrik untuk menguranginya polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan yang menggunakan energi minyak. Yang terakhir ada manfaatnya adalah udara menjadi lebih bersih, suhu bumi dapat lebih terkendali, dan yang terakhir adalah risiko bencana akibat perubahan iklim dapat dikurangi atau minimnya risiko bencana akibat perubahan iklim. Ya, adapun contoh yang terakhir atau contoh yang ketiga yaitu program reboisasi hutan atau pelestarian hutan. Reboisasi adalah proses dari penanaman tanaman di hutan gundul atau hutannya sudah rusak. Proses ini sangat penting karena hutan yang gundul tidak dapat menyerap oksigen atau menyerap karbon oksida karena tidak berisi tanaman, dan jika kita menanamnya kembali maka dia dapat menyerap karbon oksida dan menghasilkan oksigen. Adapun contoh-contoh upayanya yaitu mencegah penebangan pohon liar, penanaman pohon secara massal, perlindungan hutan, dan yang terakhir kampanye melindungi hutan atau menjaga lingkungan. Adapun contoh-contohnya, yang pertama yaitu Brasil melakukan perlindungan hutan Amazon. Yang kedua, Indonesia melakukan program resabilitas hutan dan mangrove. Yang terakhir ada negara Cina melakukan penghijauan besar-besaran di daerah kering. Yang terakhir ada manfaatnya yaitu mengurangi banjir dan longsor. Yang kedua ada menjaga habitat hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir ada menyerap emisi karbon dari udara. Om Swastiastu, saya Wira dari kelas 10A absen 19. Di sini saya akan membacakan materi saya, yakni hambatan kerjasama global. Yang pertama ada ego ekonomi atau perbedaan kepentingan, yang mana setiap negara lebih fokus melindungi ekonomi dalam negerinya atau yang bisa disebut proteksionisme, dan bersaing memperebutkan sumber daya sehingga sulit mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Nah, yang kedua ada kesenjangan teknologi dan dana. Negara berkembang sering tertinggal karena kurangnya modal dan akses teknologi digital. Nah, hal ini menghambat pelaksanaan program global secara serentak dan juga merata. Nah, yang ketiga ada krisis komitmen, yang mana banyak negara yang melanggar janji atau menarik diri dari perjanjian internasional demi politik praktis di negaranya sendiri, sehingga kerja sama menjadi tidak konsisten. Jadi poin kuncinya, nah, hambatan utama adalah benturan antara kepentingan nasional dengan tanggung jawab global.